Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Aji dengan NPM 2175401. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul metode pembayaran ekspor. Secara umum, terdapat dua mekanisme sistem pembayaran ekspor, yaitu non-LC tanpa jaminan dari bank yang terdiri dari transfer on collection basic, documentary collection, tunduk kepada uniform rules for collection. Yang kedua, letter of credit LC. Adanya jaminan dari bank. Tunduk pada ketentuan Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. Non-LC terdiri dari advance payment, open account, consignment, transfer, counter trade collection, document again payment atau DP, document again acceptance DA. Sistem pembayaran yang tidak menggunakan jaminan dari bank, advance payment, yang importir, carrier, eksportir. Cara pembayaran di mana pembeli membayar terlebih dahulu kepada penjual partial maupun full payment, dan penjual akan mengirimkan barang setelah menerima pembayaran. Karakteristik buyer's credit yang terdiri dari adanya risiko barang tidak diterima tepat waktu atau tertunda oleh buyer, adanya risiko barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dikehendaki oleh buyer. Yang kedua, seller's market bargaining position and pada penjual yang terdiri dari barang milik buyer. Cara pembayaran upon account. Cara membayar di mana penjual mengirimkan barang terlebih dahulu kepada pembeli dan pembeli akan membayar setelah barang diterima. Keterangan perjanjian konsignment antara agen dan seller. Barang dan dokumen dikirim oleh seller kepada agen. Sales kontrak antara agen dan buyer. Pengiriman atau penyerahan barang oleh agen kepada buyer. Pembayaran oleh buyer kepada agen. Agen melakukan titik kepada seller melalui agents bank. Agents bank meneruskan titik kepada seller bank. Sellers bank melakukan pembayaran mengkredit rekening seller. Collection berdasarkan jenis dokumen. Clean collection, documentary collection berdasarkan term of payment. Dokumen against payment dan documents against acceptance. Salah satu pembayaran yang lazim selain LC digunakan dalam penanganan dokumen-dokumen menggunakan jasa bank dalam hal penanganan transaksi collection atau dokumen, proses transfer atau pembayaran subjek kepada international rules yaitu URC, Uniform Rules for Collection. Cara pembayaran melalui bank dengan cara pengiriman dokumen oleh penjual kepada buyer dengan menggunakan jasa bank untuk menagih pembayaran baik dengan menggunakan draft maupun promissory notes. DP, DOS Again Payment, tunai, dokumen disertai draft dikirim kepada pembeli dan pada saat menerima DOS harus melakukan pembayaran. DA, DOS Again Acceptance, berjangka, dokumen disertai draft dikirim kepada pembeli dan pada saat menerima DOS cukup melakukan akseptasi sedangkan pembayaran dilaksanakan pada saat jatuh tempo. Delivery of Document. Dokumen Again Payment, DP. Penyerahan dokumen-dokumen berdasarkan pembayaran dari drive buyer. Jika terjadi tidak ada pembayaran, unpaid dokumen akan dikembalikan, tidak diserahkan oleh bank. Dokumen Against Acceptance. Penyerahan dokumen-dokumen berdasarkan akseptasi dari drive. Jika tidak ada akseptasi dokumen akan dikembalikan. Akseptasi jatuh tempo tidak ada pembayaran unpaid, bukan merupakan tanggung jawab bank. Keuntungan dan kerugian dari metode draft atau documentary collection. Keuntungannya dapat menolak untuk membayar atau menerima draft. Risikonya ada kemungkinan barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang ada di dokumen. Seller, keuntungan dari seller yaitu mengetahui bahwa dokumen dikalikan pihak bank sebagai bukti dari hutang.
Dan resikonya pembeli dapat menolak untuk membayar atau menerima draft. Resiko perubahan kurs mata uang, resiko politik di negara pembeli. Metode pembayaran perdagangan luar negeri, letter of C. Perbedaan kepentingan para pihak, pembeli pembayaran dilakukan setelah barang diterima, penjual pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim. Kepentingan tersebut disebabkan karena masalah tingkat kepercayaan antar para pihak dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, di mana para pihak berada pada dua negara yang berbeda, menyebabkan masalah kepercayaan tersebut menjadi semakin sensitif karena adanya jarak dan waktu. Diperlukan keterlibatan pihak ketiga untuk menjembatani masalah pembayaran, jaminan kepastian, dan persyaratan pembayaran. Pengalihan kredibilitas. Using bank, ya, beneficiary eksportir yang menjadi application importer. Asumsi kredibilitas issuing bank lebih tinggi dan dapat diterima oleh beneficiary. Definition of documentary credit. Documentary credit, letter of credit, definisi umum jaminan tertulis dari bank penerbit kepada seller sesuai dengan instruksi dari buyer, pembeli atau importir untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu atas dasar penyerahan dokumen yang diminta importir. Keuntungan dan kerugian metode pembayaran dengan menggunakan letter of credit. Keuntungan bagi penjual. Penjual dapat lebih mengandalkan pada LC yang dibuka oleh bank daripada yang dibuka oleh pedagang. Dan oleh karenanya pembayaran akseptasi atas penyerahan dokumen-dokumen sesuai syarat LC terjamin. Penjual segera menerima pembayaran dari bank, pembayaran payment bank, paying bank apabila dokumen-dokumen memenuhi sesuai syarat LC sebelum dokumen diterima oleh pembeli. Penjual dapat menggunakan LC untuk mengajukan biaya lanjutan, misalnya back to back dan sebagainya. Keuntungan dan kerugian metode pembayaran dengan menggunakan LC. Keuntungan bagi pembelinya, pembeli lazim tidak diminta untuk menyediakan dana sampai dengan pembayaran secara efektif dilaksanakan. Pembeli dapat menggunakan dokumen kepemilikan atas LC sebagai dasar untuk memperoleh pembiayaan lanjutan misalnya pinjaman, pembiayaan ulang, dan sebagainya. Pembeli dijamin oleh banknya dalam hal penolakan pembayaran kepada penjual kecuali penjual telah melengkapi yang memenuhi syarat-syarat LC yang ditetapkan. Biaya kerugiannya biaya-biaya bank yang timbul dalam penanganan energi waktu yang dibutuhkan dalam proses dokumen diperlukan melalui bank. Bank berdagang dengan dokumen-dokumen dan bukan atas barang. Dengan demikian pembeli tidak mendapat jaminan dari bank bahwa barang-barang yang dipesan dan dinyatakan dalam faktur sesuai dengan barang-barang yang sebenarnya dikapalkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.